Halo teman-teman semua, selamat siang. Di kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai dukungan sistem operasi. Jadi sebelum masuk ke materi, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Oke, nama saya apa? Kenalkan, nama saya Rigo Fernanda Saputra dengan nomor NPM terakhir 301. Nama saya Gilang Lokata Wijaya dengan NPM akhir 291. Nama saya Raden Fauzan Imawan dengan NPM terakhir 268. Perkenalkan, nama saya Gabriel Gavarina dengan NPM terakhir 274. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dia NPM terakhir 262. Jadi di sini kita akan membahas mengenai OS terlebih dahulu. OS ialah lapisan perangkat lunak yang menjembatani aplikasi user dengan perangkat keras serta menyediakan lingkungan yang stabil bagi aplikasi untuk berjalan. Tujuan utama dari OS ialah menyediakan antar muka ke user. Yang kedua, manajemen resource. Yang ketiga ada resource dan protection. Yang keempat ada stabilitas dan reliability. Yang terakhir ada abstraction. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya ada lapisan dan tampilan sistem komputer. Jadi ini adalah sebagai pengatur dari sistem operasi tersebut. Lalu yang pertama di lapisan paling bawah ada komputer hardware. Komputer hardware ini yaitu seperti perangkat komputer seperti itu, lalu komputernya sendiri ataupun lain-lain. Lalu ada operasi sistem. Operasi sistem ini contohnya seperti Windows, Linux, dan Windows juga. Selanjutnya adalah utilities. Utilities adalah lapisan program pendukung sistem seperti antivirus, file manager, atau tools diagnostik. Fungsinya membantu pengguna dan sistem operasi dalam pemeliharaan, pengaturan, dan optimalisasi sistem. Selanjutnya ada aplikasi program. Aplikasi program. Aplikasi sendiri itu seperti Chrome, lalu Chrome dan juga aplikasi yang biasa di komputer. Lalu ada user itu kayak kita ini pengendali dari komputer. Oke, selanjutnya ada layanan sistem operasi. Pertama, pembuatan program. Lalu kedua, eksekusi program. Lalu akses ke perangkat input dan output. Lalu akses terkontrol ke file. Lalu akses sistem, deteksi dan respon kesalahan, dan juga terakhir akuntansi. Akuntansi itu seperti suatu proses perhitungan dalam sistem operasi. Ini manajemen sumber daya dilanjutkan oleh teman saya. Kapan? Kaitannya ada manajemen sumber daya. Jadi seperti yang kita tahu, salah satu fungsi dalam operating system itu adalah untuk manajemen agar sumber daya itu efisien dan efektif. Dan ini adalah manajemen sumber daya biar mengatur lalu lintas resource komputer biar tidak ada error, biar tidak ribet lah intinya. Fungsi utamanya adalah untuk pembuatan sinkronisasi terminasi, lalu untuk manajemen memori, untuk penggunaan RAM-nya terutama, jadi agar tidak tabrakan. Jadi bergiliran untuk proses itu menggunakan RAM agar RAM-nya tidak penuh, sehingga proses bisa berjalan dengan lancar. Lalu untuk sistem file management. Sistem file management itu adalah OS. Itu sebelum ada OS itu tidak ada yang namanya file kayak .txt, .tocx, .png itu nggak ada. Jadi sumber daya berupa file management ini memungkinkan kita untuk mengatur dan mencari dengan lebih mudah untuk file-filenya. Lalu untuk device management ya udah tentu ya untuk perangkat kerasnya seperti RAM, memori utama, CPU dan segala macam kan diatur oleh OS. Lalu security dan protection untuk melindungi data-data yang ada dalam komputer. Nah, kira-kira seperti ini untuk komponen sistem operasi. Yang filenya seperti yang tadi saya bilang, itu adalah sistem filenya. Tadi yang jenis-jenis filenya itu biar mudah untuk diakses dan juga dirapikan, manage. Lalu untuk yang bawah ada user interface, ya pastinya tahu sendiri user interface. Ada CLI itu
yang berupa teks. Jadi kayak tahu command prompt, terus apa ya, share terminal ya itulah. Itu jadi kita berkomunikasi dengan hardware kita itu menggunakan sebuah program atau ketikan dengan bahasa-bahasa itu. Lalu yang kedua ada GUI atau Graphical User Interface. Itu yang seperti kita tahu ada icon-iconnya itu ya. Icon-icon untuk application atau icon-icon untuk program, sehingga kita udah tidak perlu lagi menulis atau mengetik kode untuk bisa berinteraksi dengan program tersebut. Oh ini terus yang terakhir itu ada kernel. Nah, kernel itu adalah inti dari OS. Jadi ibarat dia itu adalah OS itu sendiri, di mana dia yang bekerja segala, yang manajemen, ya pokoknya segala fungsi OS itu dilakukan oleh kernel. Oke. Di sini ada monolithic kernel, video kernel, hybrid kernel, exokernel. Akan ada di list. Yang pertama adalah monolithic. Jadi monolithic ini adalah yang paling lawas. Jadi dia itu intinya cuma bisa satu arah. Jadi dari kernel ke aplikasi secara langsung. Dan kalau kita lihat, emang ini tuh efisien dan cepat ya. Ya kan bisa langsung ke aplikasi, bisa langsung ke kernel. Jadi secara interaksinya itu cepat lah, tidak ribet. Tapi karena jalurnya cuma satu arah, jadi berpotensi besar untuk error. Dan kalau misalnya ada error, itu susah untuk memperbaikinya. Lalu yang kedua adalah microkernel. Kalau microkernel ini adalah kebalikan dari monolithic. Jadi dia menambahkan sesuatu bernama server. Jadi server itu ada di dalam user space. Nah, user space itu ada dalam RAM. Jadi intinya di sini ada tiga jalur. Jadi dari kernel, RAM, dan aplikasi. Nah, jadi kernelnya ini, misalnya mau menjalankan sebuah program, itu bakal ke RAM dulu, baru ke aplikasinya. Nah, ini memang cenderung lebih kuat dan lebih stabil karena kita kan melibatkan RAM di sini, yang mana itu adalah memori utama kita untuk menjalankan program. Nah, tapi emang lebih lama daripada si monolithic karena ada perantaranya itu tadi. Lalu yang ketiga adalah hybrid, seperti yang bisa kita lihat di sini ada penggabungan dari monolithic dan juga micro, di mana dia melibatkan server, kernel, dan application, tapi di sini dilakukan secara dua arah secara langsung. Nah, di mana servernya atau bagian dalam RAM-nya itu dimasukkan dalam kernel, sehingga mereka jadi intinya tuh kayak monolithic, tetap kayak monolithic. Jadi langsung ke aplikasi, tapi tetap ada server, jadi tetap lebih stabil juga, tidak gampang error. Lalu yang EXO ini sebenarnya saya kurang tahu kalau contohnya itu seperti apa, tapi intinya seperti yang kita lihat di antara kernel dan aplikasi itu ada library. Yang mana kalau kita tahu library itu adalah kumpulan-kumpulan code, yang mana dia menyimpan perintah-perintah tertentu. Jadi EXO ini memungkinkan aplikasi itu untuk mengatur dirinya sendiri. Jadi ibarat kayak kita di ruang kerja tapi kita punya perangkat itu lengkap gitu. Nah, jadi kita nggak perlu pusing lagi untuk mengatur bagaimana nanti jalannya sebuah program. Jadi aplikasinya mandiri lah intinya. Lalu ada pengantar untuk penjadwalan. Ini adalah salah satu fungsi dari operating system, yaitu scheduling yang tidak tabrakan tadi. Jalan adalah mekanisme sistem operasi untuk menentukan urusan proses yang akan dijalankan CPU. Karena emang CPU tidak bisa menjalankan semua proses sekaligus. Jadi emang harus digilirankan gitu. Tujuan utama untuk mengoptimalkan penggunaan CPU udah jelas, mengurangi waktu tunggu proses, karena nggak tabrakan ya jelasnya, dan meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem. Algoritmanya ada beberapa ya, ada pertama FCSF, ini itu adalah first come first service, yang artinya proses yang dijalankan dulu langsung dikerjakan saat itu juga. Nah, kelemahannya apa kalau kayak gitu? Kalau misalnya proses yang dijalankan terlebih dahulu itu proses yang berat, ya otomatis nanti bakal lama buat proses yang lainnya jalan. Lalu yang kedua ada SJF atau shortest job first, artinya adalah program yang paling pendek atau paling simpel itu dikerjain terlebih dahulu. Nah, ini cukup efisien, cuman ya kurang tahu sih kalau itu. Lalu priority scheduling, proses dengan prioritas tertinggi dijalankan dulu. Ini maksudnya mungkin yang paling berpengaruh ke CPU-nya ya. Misalnya kalau kita menjalankan Chrome misalnya menjalankan sebuah tag di Chrome, terus kita nge-insert mouse. Nah, otomatis kita kan butuh mouse-nya terlebih dahulu kan untuk bisa aktif. Nah, jadi diprioritasin mouse-nya dulu, nanti yang Chrome-nya ditinggal dulu bentar, baru nanti masuk ke Chrome. Lalu ada round robin, yaitu setiap proses mendapatkan jatah waktu yang sama. Jadi dia tuh kayak memberikan waktu kepada setiap proses itu untuk jalan bersama-sama gitu. Ini mungkin akan memakan waktu lebih lama ya, karena dan kurang efektif juga kalau menurut.
Lalu ada multiple queue, proses dibagi ke beberapa antrian prioritas. Jadi ada prioritas, dan dalam masing-masing antrian itu ada beberapa proses gitu, tergantung level prioritasnya. Oke, lanjut ada short term schedule. Jadi ini nggak usah diperhatiin ini ya dalam itu. Short term schedule itu intinya adalah nanti aku jelasin aja barengan sama yang lainnya. Jadi di schedule itu ada mid term, long term, dan short term. Jadi gimana sih urutannya itu gimana? Jadi dimulai dari long term dulu. Proses dalam komputer itu dijalankan dengan sistem batch, yang artinya proses itu dikumpulkan jadi satu, terus nanti baru dijalankan secara bergiliran. Nah, long term itu fungsinya adalah mengambil beberapa proses dari batch tadi. Itu tergantung dari kapasitas RAM-nya ya. Jadi diambil, masuk ke RAM sesuai dengan kapasitas RAM-nya berapa nanti dan program yang dijalani berapa. Nah, nanti RAM itu kayak semacam sistem tunggu karena emang semua progres utama itu kan disimpan dalam RAM sebagai memori utama. Nah, lalu proses-proses yang udah nunggu tadi itu bakal kayak mereka udah nunggu di sebuah ruangan. Nah, nanti oleh short term itu bakal disuruh masuk gitu. Dipersilakan masuk untuk proses tersebut dijalankan di CPU. Nah, kalau dulu itu CPU kan cuma satu core doang, jadi ruangannya cuma satu. Tapi karena CPU sekarang ada banyak multi core, core-nya ada banyak, jadi ruangannya ada banyak. Itulah kenapa CPU sekarang bisa banyak multitasking, bisa melakukan banyak proses sekaligus. Lalu fungsi midterm ini apaan nih? Kan udah selesai, udah dijalanin sama long term sama short term. Nah, fungsi dari midterm itu adalah swapping, alias kalau misalnya nanti ada proses dijalankan di CPU, itu kan tidak semua proses kan bisa langsung kelar. Nah, misal ada yang butuh tunggu, ada yang terproses tapi kayak ditinggalin gitu loh. Misalnya kita buka Chrome kita buka 5 tab lah, 5 tab tapi yang kita gunakan cuma 2, yang 3-nya kan nganggur. Nah, daripada menu-menu terang, midterm ini fungsinya itu. Jadi 3 tab tadi itu dipindahkan ke ROM atau ke hard disk SSD itu sementara. Jadi biar mereka nggak ganggu kinerja RAM, biar RAM-nya lebih lega juga, mereka dipindahkan ke situ. Nah, makanya kan kenapa kalau misalnya kita udah ninggalin tab ROM lama, kita balik ke tab ROM lagi, itu loading kan dulu. Nah, itu loading itu mengambil si tab ROM tadi, itu filenya karena disimpan di SSD duluan itu nanti ditarik lagi oleh midterm ini. Gitu guys. Oke, kira-kira oke sudah. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada efisiensi. Jadi pada bagian ini kita akan membahas mengenai efisiensi dari memori sendiri. Di mana efisiensi ini seluruh optimal sistem operasi ini dapat menggunakan ruang memori baik RAM maupun virtual memory supaya dapat menampung proses sebanyak-banyaknya tanpa menurunkan performa. Di sini itu ada pertama alokasi memori. Jadi alokasi memori merupakan cara sistem operasi membagi dan memberikan ruang memori proses. Tujuannya ini agar tidak ada ruang yang terbuang dan proses bisa berjalan bersama dengan lancar. Selanjutnya itu ada page replacement. Page replacement ini digunakan misalkan saat RAM penuh, sistem ini akan memilih page mana yang akan diganti untuk memberikan ruang page baru pada disk. Selanjutnya itu ada TLB atau Translation Loop Side Buffer. Ini adalah cara khusus di CPU yang menyimpan data pemetaan antara patch virtual maupun pada frame fisik. TLB ini juga mempercepat akses ke memori karena tidak perlu selalu melihat ke patch table di RAM. Selanjutnya ada working set. Working set ini adalah kumpulan page yang sedang aktif digunakan oleh suatu proses dalam jangka waktu tertentu. Jadi OS berusaha menjaga agar working set ini tetap berada di RAM supaya proses bisa berjalan tanpa terlalu sering melakukan patch fault. Selanjutnya ada swapping atau paging. Ini adalah mekanisme memindahkan proses atau bagian memori dari RAM ke penyimpanan sekunder seperti hard disk ataupun sebaliknya. Tujuannya ini supaya memori fisik itu bisa digunakan lebih efisien dan juga karena terlalu sering performa ini juga bisa menurunkan
karena akses disk jauh lebih lambat daripada RAM. Dan yang terakhir adalah page size. Page size ini mempengaruhi efisiensi juga karena page yang terlalu kecil membuat tabel halaman besar dan juga boros. Sedangkan page yang terlalu besar bisa menimbulkan fragmentasi internal. Jadi sistem juga harus menyesuaikan ukuran page agar seimbang antara kecepatan dan juga efisiensi ruang. Jadi efisiensi memori ini bergantung pada bagaimana OS itu mengatur alokasi, mengganti page, mengolah chat seperti TLB, serta menyeimbangkan antara RAM dan virtual memory agar semua proses ini bisa berjalan dengan optimal dan efisien. Nah, oke, selanjutnya itu ada manajemen memori yang biasa diartikan itu proses mengatur dan mengawasi penggunaan memori komputer secara efisien. Nah, jadi itu kayak memori itu ini manajemen memori itu kayak lalu lintasnya suatu memori ya. Jadi memori itu diatur sedemikian rupa agar bisa adil antara satu dengan yang lainnya. Nah, tujuannya itu memaksimalkan pemakaian memori, yang kedua itu mencegah proses saling mengganggu, dan yang ketiga itu multitasking. Nah, ada yang namanya konsep alamat. Nah, konsep alamat ini terbagi jadi dua ya, ada alamat virtual atau logis, dan yang kedua itu ada alamat fisik. Nah, alamat virtual ini yang biasa dilihat oleh program, yang bisa dilihat oleh kita. Nah, kalau alamat fisik ini yang ada di dalamnya, itu alamat sebenarnya di dalam RAM fisik. Nah, jadi itu prosesnya itu suatu program itu untuk mencapai ke alamat fisik itu perlu diterjemahkan dengan namanya MMU. Nah, terus setelah diterjemahkan itu kalau misalnya penuh bisa disimpan di suatu disk. Nah, kita ibaratkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita mesen makanan online gitu ya. Nah, kalau di suatu aplikasi kan misal di GoFood gitu, kita hanya ngasih alamatnya aja gitu. Nah, itu alamat itu sudah diartikan sebagai alamat virtual atau logis. Nah, terus kan kita nggak tahu kurir itu naruhnya itu di mana. Nah, itu kita nggak perlu tahu. Misal kurirnya itu naruh di meja atau depan pagar. Nah, itu perlu diterjemahkan dengan adanya sistem penaruhan barang di misal kita di kos ya, ada misal ditulis barang online ini bisa diletakkan di suatu tempat di sini. Nah, itu bisa dianalogikan sebagai MMU. Nah, di penyimpanan alamat fisik ini bisa diartikan kayak barangnya itu bebas mau ditaruh di mana. Oke, selanjutnya teknik dasar pembagian memori. Ini merupakan teknik yang bisa digunakan sistem operasi untuk mengalokasikan, memanfaatkan, atau juga mengolah sumber daya memori untuk proses agar lebih efisien. Yang pertama ini ada partisi. Partisi ini merupakan teknik dasar pembagian memori, di mana memori utama ini akan dibagi menjadi beberapa bagian atau blok yang disebut partisi. Setiap partisi ini digunakan untuk menampung satu proses. Nah, di sini ada dua jenis partisi, yaitu ada fix dan dinamik. Jadi yang pertama itu ada fix, yaitu partisi tetap. Partisi tetap ini ukuran dari setiap partisi ini sudah ditentukan dari awal. Jadi kalau misalkan prosesnya lebih kecil dari ukuran partisi, akan ada ruang kosong di dalamnya. Ini itu disebutkan namanya fragmentasi internal. Nah, kedua itu ada partisi dinamis atau dynamic. Partisi dinamis ini dibuat sesuai kebutuhan proses. Jadi partisi dinamis ini lebih fleksibel dan tetapi juga dapat menimbulkan fragmentasi eksternal karena ruang kosong bisa tersebar di antara partisi. Selanjutnya itu ada teknik pegging. Pegging ini yang dimana sistem operasi ini membagi memori logis atau virtual menjadi blok-blok berukuran tetap yang disebut page dan memori fisik, atau RAM yang juga dibagi menjadi blok dengan ukuran yang sama, yakni frame. Ukuran page dan frame ini dibuat sama agar setiap page bisa dimuat ke frame manapun di memori fisik tanpa harus berurutan. Selanjutnya itu ada segmentation.
Segmentation ini merupakan teknik manajemen memori yang memorinya ini dibagi berdasarkan bagian logis dari program. Jadi setiap program terdiri dari beberapa segmen. Misalnya ada segmen kode, data, ataupun juga stack. Jadi ukuran setiap segmen di segmentation ini bisa berbeda-beda tergantung sesuai kebutuhan bagian tersebut. Dan terakhirnya ada hybrid atau gabungan antara segmentation dan juga padding. Pada hybrid ini, sistem ini memori logis dibagi menjadi beberapa segmen. Dan setiap segmen masih dibagi lagi menjadi patch berukuran tetap. Tujuannya ini itu untuk menggabungkan kelebihan dari dua metode, yaitu struktur logis dari segmentation dan juga efisiensi pemakaian memori dari padding. Dengan cara ini, sistem bisa menghindari fragmentasi eksternal dan tetap mempertahankan fleksibilitas pembagian memori berdasarkan struktur program. Nah, selanjutnya ada fragmentasi. Sebelumnya udah disinggung sama teman saya mengenai fragmentasi. Fragmentasi dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Fragmentasi internal ialah ruangan yang terbuang di dalam blok memori yang dialokasikan ketika suatu proses diberi lebih banyak memori daripada yang dibutuhkan. Contohnya ketika suatu aplikasi diberikan yang membutuhkan 100 kilobyte, namun oleh fragmentasi internal ini sang aplikasi tersebut diberikan 125 kilobyte. Jadi membuang 25 kilobyte dari hasil pengurangan yang dibutuhkan oleh aplikasi tersebut. Selanjutnya ada fragmentasi eksternal, yaitu memori bebas ada tetapi terbagi menjadi blok-blok kecil yang tersebar mencegah alokasi ruang bersebelahan yang besar. Jadi contohnya seperti kalian kalau ada SSD itu biasanya ada blok-blok kecil di situ untuk mencegah alokasi ruang bersebelahan yang besar. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya ialah sistem operasi itu sebagai jembatan kita sebagai user untuk berkomunikasi dengan mesin. Selanjutnya ada manajemen sumber daya, yaitu CPU, memori ataupun I/O dilakukan melalui mekanisme penjadwalan dan alokasi memori. Yang ketiga ada teknik seperti patching, segmentation, dan swapping untuk mengoptimalkan penggunaan memori. Yang keempat ada 3 level scheduler, yaitu ada long, short, medium untuk mengatur eksekusi proses secara efisien. Yang terakhir ada pemahaman arsitektur OS membantu pengembangan software yang optimal. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Jadi di sini kita membuka 5 pertanyaan bagi teman-teman. Untuk yang belum pernah bertanya, mohon untuk angkat tangan. Keseringan nih. Tangan dihitung. Oh, 1. Tekan ya, Rek. Yang belum pernah tanya boleh angkat tangan langsung. 1, 2, 3. Ini 300 mati, woi. Ketua. Kok aku? Oke, Boleh langsung tanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Lino Pramudia dengan NPM terakhir 297. Aku ingin bertanya contoh alamat logis dengan alamat fisik itu seperti apa sih? Oke, terima kasih. Kalau kamu jawab gimana? Kamu dulu aja tuh. Pertanyaan selanjutnya. 1, 2, 3. Mau bertanya bagian kernel ya. Jika ada jenis kernel yang lebih efisien, Nama siapa? oh sorry, Nathan MPS 265. Kalau ada jenis kernel yang lebih baik, lebih efisien, kenapa
jenis kernel yang kurang efisien masih dipertahankan. Oke, sebentar ya. Ini boleh langsung jawab nggak? Jadi kalau aku mau tanya nih, kalau dari yang kamu lihat itu yang paling efisien yang mana? Yang hybrid. Hybrid. Ya. Oke, kamu tahu nggak Windows 11 sekarang pakai apa? Aku taunya Windows pakai hybrid. Oke, benar. Dan Linux juga sama. macOS juga sama. Jadi bukan dipertahankan, cuman tadi saya itu menjelaskan aja. Kalau ada jenis-jenis itu, makanya tadi aku bilang yang monolitik, yang satu jalur doang itu, aku kan bilang ini versi lama. Oh, ada nggak semua OS pakai tadi? Rata-rata OS yang kita pakai di komputer sekarang atau PC sekarang itu adalah hybrid. Karena emang itu yang paling efisien, karena dia cepat dan juga stabil. Gitu. Terima kasih. Sudah jelas belum ya? Oke, kasih. Pertanyaan selanjutnya. Itu 1, 2, 3. Kayak apa lah yang sesuai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Widya Noval, MS. Di jalan belakang saya ada 273. Saya bertanya, kan beberapa algoritma penjadwalan seperti shortcut job first dapat menghasilkan efisiensi yang tinggi kan. Nah, tetapi ada berpotensi menimbulkan starvation atau proses tidak pernah dieksekusi. Menurutmu, apakah efisiensi sistem lebih penting daripada keadilan antar proses? Itu saja. Menurut ya? Ya. Betul. Saya tadi SJ apa tadi? SJF ya? Iya, saya. Proses terpendek dijalankan terlebih dahulu. Ya. Tapi tadi ada apa tadi? Ada kemungkinan jobnya tidak akan dilakukan. Ada job. Tidak pernah dieksekusi gitu. Kemungkinan. Itu berarti yang singkat-singkat gak kelar-kelar. Bagaimana kan pasti kan yang paling apa itu yang paling pendek kan ya? Yang terpendek itu dijalankan terlebih dahulu, yang terpendek kelar, terus baru nanti betul ke yang besar gitu. Iya. Berarti kan nanti ujung-ujungnya yang terbesar, yang paling ribet juga akan dijalankan. Tapi mungkin ada beberapa faktor yang mengakibatkan itu terjadi kegagalan dalam itu. Nah, jadi kayak intinya tuh yang pendek tadi ditumpuk oleh yang pendek lagi gitu kan ya? Oke, menurutku ya. Iya. Karena ini kan mungkin emang kurang dipakai karena emang kelemahannya. Kalau menurutku lebih penting mana? Adil dan tadi apa? Cepet. Yang terpendek dulu ya. Iya. Kalau menurutku ya tetap keadilan. Karena gini loh. Kalau kita lihat PC sekarang itu kalau aku cari-cari itu rata-rata menggunakan round robin. Round robin itu kan tadi yang aku bilang kan itu dia memberikan waktu akses kepada semuanya. Jadi makanya kan PC sekarang kan ada multitasking semua kan. Oh iya. Ya bisa jalanin banyak program sekaligus. Karena apa? Karena rata-rata menggunakan round robin. Nah aku kurang tahu, aku nggak nyari soalnya. Yang SJF ini digunakan pada tahun kapan dan di PC apa? Dan kasusnya seperti apa nggak tahu. Tapi kalau ditanya, mending yang mana pastinya kecilin itu. Mas, minta tolong mas, dikecilin dulu ya mas. Kedengaran soalnya. Oke, jadi ya tadi lebih penting itu jelas adil karena kan ya PC kalau yang kecil-kecil doang ya nggak jalan kan ya, kan ada proses-proses gedenya juga kan. Nah makanya menggunakan round robin itu tadi. Oke. Ya, jelas, makasih. Oke, selanjutnya kurang 2 pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya? Kita hitung 1, 2, 3. Boleh langsung. Perkenalkan, nama saya Sabit Mantap Mandi, nomor NPM 280. Pertanyaan saya adalah contoh error monolith kernel itu kayak gimana dan bagaimana cara mengatasi? Contoh error monolith kernel itu seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya? Cara untuk mengatasinya. Sama contohnya. Contoh ya? Contoh sama cara Contoh cara lagi. sorry agak error. Tadi kita kan lihat kan monolitik apa ini jiwakannya juga. Nah ini monolitik kernel langsung ke aplikasi. Jadi kamu bingung kan errornya tuh gimana? Kalau kernel sama aplikasi itu pasti mereka melewat jalur yang sama. At least jalurnya itu kayak 2 doang lah gitu, kayak jalur bus. Nah pastinya kalau misalnya kamu menjalankan program yang banyak atau mungkin saling berkaitan, karena kan di PC itu kan ada yang namanya deadlock kan.
deadlock yang saling mengait-kait gitu loh. Nah, hal seperti itu kemungkinan terjadi pada meneliti ini. Jadi sehingga pastinya nanti takutnya lagi. Kemungkinan nanti akan ada data yang bertabrakan sehingga crash. Jadi crash. Tahu kan kalau crash gimana? Mati. Jadi gimana cara mengatasinya? Kalau hardware-nya tidak rusak, harusnya di restart udah cukup. Tapi kalau hardware-nya meledak, kaget. Udah cukup jelas kan? Ya. Oke, terima kasih Mas Abid. Oke, pertanyaan terakhir. 1, 2, 3. Iya. Pulang. Tutup. Benar, ada yang tanya beneran lagi ini karena ada. Nggak apa-apa lagi. Enggak dulu deh hari ini. Nanti di kelompok lain. Udah coba. Oh iya, Mau jawab? Mau jawab lagi? Boleh, ini boleh. kan belum dijawab. Ya, izin menjawab dari NPM 297. Iya, Tadi nanya contohnya dari alamat fisik sama logis. Nah, misal Mas itu buka salah satu aplikasi, beberapa aplikasi yang pertama itu ada Word ya. Nah, yang kedua itu misal Chrome. Nah, itu setiap buka aplikasi itu ngambil data. Nah, data itu ada alamatnya. Nah, alamatnya itu misal alamat logisnya itu kayak 100. Nah, yang Chrome ini bisa aja sama, bisa juga 100F. Nah, kalau misal sama-sama datanya sama ini nanti bisa ketumpuk gitu kan, jadi bisa rusak, bisa data Word bisa masuk ke Chrome. Nah, makanya ada alamat apa namanya? Alamat fisik ya. Iya. Nah, alamat fisik ini gak terlihat emang sama kita, cuma ini langsung dari RAM-nya ya. Ini lebih detail lagi, kayak misal 100F berapa gitu ya. Nah, yang ini beda. Nah, gitu. Nah, ini mungkin salah satu contohnya ya. Jadi ibarat satu komplek tapi rumahnya tetap ada. Oh ya, buat ini aja sedikit informasi. Jadi buat ini kan yang ngalamat itu tetap OS kan. Nah, bagian dari OS yang mengalamatin namanya PCB. PCB itu kalau nggak salah pocket control bla 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 gitu kan. Ya, jadi intinya itu. Jadi nanti ya kan pasti ada yang di ROM kan, nanti kan ada kayak sebuah kota, ada perumahan, nanti rumahnya di mana. Kasih. Mungkin masih ikut ya. Karena sudah tidak ada yang tanya, mungkin cukup paham dengan materi kita. Kami kelompok 5 akan menutup presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.